Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Febri Anjawari, spesialis urologi. Saya berasal dari staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan berkaitan dengan Clinical Skill Lab atau CSL, keterampilan medis pemasangan kateter atau kateterisasi. Kateterisasi adalah sebuah tindakan medis yang dilakukan dengan indikasi adanya tidak bisa kencing secara spontan atau adanya retensi urin pada pasien dengan berbagai sebab. Pertama-tama kita lakukan cuci tangan dengan cara aseptik. Kita siapkan ruangan yang tertutup untuk menjaga privasi dari pasien. Kemudian pasien kita minta untuk berbaring di meja pemeriksaan dan meminta izin kepada pasien untuk membuka pakaian bagian bawahnya. Yang pertama kita siapkan untuk langkah pertama yaitu desinfeksi, yaitu berupa yang pertama adalah pinset steril atau klem bengkok steril. Kemudian ada kasa steril di sini dan povidone iodine. Berikutnya ada draping. Draping kita memerlukan duk steril, di mana ini adalah kain berlubang seperti ini, yang tujuannya adalah untuk mempersempit lapangan tindakan asepsis kita. Berikutnya adalah lubrikasi. Lubrikasi perlu kita siapkan squid 10 cc yang nantinya akan diisi oleh jelly sekitar 6 cc dan lido kain sebanyak 4 cc atau 2 ampul. Berikutnya adalah kateterisasi. Kateterisasi kita perlu siapkan kateter. Untuk dewasa biasanya kita pasang kateter dengan ukuran 18 French atau 16 French dan juga beserta urin bagnya. Ketika pemasangan kateter, kita juga perlu menyiapkan klem lurus, pinset kembali, dan nirbecken atau bengkok. Dan langkah berikutnya adalah fiksasi. Fiksasi yang pertama adalah fiksasi internal. Kita menggunakan spek yang berbeda sebanyak 10 cc yang akan diisi oleh aquabides kurang lebih 10 sampai 15 cc. Untuk fiksasi eksternal kita siapkan plester berikut juga dengan pemotongnya atau guntingnya. Dalam pemasangan kateter atau kateterisasi, langkah yang penting adalah bagaimana kita menggunakan handscoon yang steril. Kita pilih handscoon sesuai dengan ukuran tangan kita masing-masing. Pada kesempatan kali ini adalah ukuran nomor 7. Kita buka handscoon dengan tidak menyentuh bagian dalam dan diletakkan di meja steril. Kita buka dengan tidak langsung menyentuh bagian dalam dari handscoon. Kita lakukan tangan kanan terlebih dahulu. Hati-hati jangan sampai menyentuh bagian dalam handscoon-nya. Seperti ini. Pemeriksa berada di sebelah kanan dari pasien. Berikutnya adalah desinfeksi. Kita lakukan desinfeksi dengan menggunakan klem bengkok atau juga boleh menggunakan pinset anatomis.
dengan povidone iodine di sini dan kasa steril. Kita lakukan desinfeksi dari bagian sentral atau tengah sekitar muara uretra eksterna secara melingkar dan ke arah lateral, meliputi suprapubis, meliputi paha bagian medial, dan juga sekitar perianum atau perineum. Bisa kita lakukan selama berkali-kali, 2-3 kali dengan langkah desinfeksi yang sama. Daerah genitalia yang sudah steril kita persempit dengan duk steril atau draping. Tujuannya untuk mempersempit area asepsis kita dalam melakukan tindakan. Berikutnya adalah lubrikasi. Lubrikasi adalah kita mencampurkan dua bahan. Yang pertama adalah jelly sekitar 6 cc dan juga lidocain sekitar 4 cc. Jadi 6 cc jelly dan 4 cc lidocain. Dan terlakukan pemegangan penis secara semi ereksi dan kita masukkan lubrikan ini secara pelan-pelan. Kemudian kita tutup dengan ibu jari atau bisa juga dengan jari telunjuk selama 1-3 menit. Kateter yang kita pilih adalah kateter Foley ukuran 16 French bila kita pasangkan kepada dewasa. Dan juga kita siapkan sekaligus nirbigen atau bengkok di bawah dari genitalia eksternalnya. Kateterisasi kita lakukan dengan memposisikan penis semi ereksi dan kita masukkan kateter Foley ini secara smooth and gentle dan kita minta pasien untuk menarik nafas pelan-pelan. Biasanya ketika kateter sudah masuk sekitar 10-15 cm ada tahanan. Tahanan itu adalah adanya tahanan di sphincter uretra eksternal. Pasien kita minta untuk rileks dan nafas panjang lebih dalam. Sambil tetap kita dorong secara smooth and gentle pada kateternya. Kateter kita masukkan sampai batas percabangan atau pangkal dari kateter. Dan itu ditandai dengan adanya urin yang keluar dari kateter. Urin kita tampung di dalam nirbigen atau bengkok. Kita tunggu dan kita evaluasi secara kuantitas dan kualitas dari urin tersebut. Kuantitas adalah jumlah dari urin yang keluar. Dan kualitas adalah kita evaluasi warnanya, kejernihannya, dan juga adakah darah, adakah debris, atau mungkin kristal dari urin yang keluar tersebut. Dan kita pastikan kandung kemihnya sudah kosong lewat palpasi kita, maka kita klem di pangkal kateter di sebelah sambungan dengan urin bag. Berikutnya adalah fiksasi internal dengan menggunakan aquades steril atau wida steril kurang lebih 10-12 cc dalam spek yang baru. Kita masukkan fiksasi di kenop bagian yang berwarna dari kateter. Kateter yang sudah terfiksasi ke dalam kandung kemih, kita pastikan dengan cara menariknya secara pelan. Dan apabila sudah ada tahanan, bisa kita pastikan bahwa balon sudah mengembang dengan sempurna dan kateter sudah berada di buli-buli. Setelahnya, kita lakukan lepas duk steril. Dan kita sambungkan dengan urin bag. Kita pastikan urin bag yang akan kita pasang sudah tertutup, kenop di bawah, terkunci, dan juga kita buka sambungan dengan kateternya.
Kita sambungkan di bagian yang ini. Kita lepas klem kita dan kita eratkan. Kita lakukan fiksasi eksternal di sebelah inguinal, bisa kanan, bisa kiri, tergantung dari posisi bed dari pasien. Dengan posisi penis dimiringkan semi ereksi ke sebelah yang akan kita tempatkan. Seperti ini. Tujuannya adalah agar uretra pars bulbosa tidak tertekan dan tidak terjadi iritasi kronis. Dan kita rekatkan dengan plester yang sudah kita siapkan. Pada pasien perempuan, kita lakukan fiksasi eksternal itu di sebelah medial dari paha, seperti ini. Demikianlah video tutorial tentang pemasangan kateter. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.